Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang trendy saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Top FM Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow. Dan temannya untuk kesempatan hari ini kita juga masih seperti biasa ditemani oleh Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana untuk podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini tema kita adalah registrasi mahasiswa baru. Karena memang untuk sore hari ini adalah episode terakhir di podcast Radio Talkshow bersama teman-teman dari Universitas Terbuka Purwokerto, dan mungkin akan kita untuk sore hari ini lebih memperjelaskan lagi, lebih menegaskan lagi bahwa banyak sekali manfaat-manfaat kuliah di Universitas Terbuka Purwokerto. Dan untuk khususnya untuk para mahasiswa, calon mahasiswa baru yang untuk saat ini sudah mendaftar, mungkin masih bingung untuk registrasinya. Dan untuk saat ini sore hari ini kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita, ada Bapak Anto Widiatmoko, Sarjana Ekonomi. Untuk sore hari ini langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Pak. Sehat, Pak? Ayo, alhamdulillah sehat. Cuma lagi ya Pak. Iya, Yang kedua ya. Yang kedua ini Mas Bayu. Iya, kemarin dengan Pak Udin. Pak Udin, Ya, iya, Udin. Pak Udin sedunia. Pak Udin sedunia kemarin, Ya. oke deh. Untuk sore hari ini tema kita Pak Anto yaitu registrasi mahasiswa baru. Iya. Oke deh, dan mudah-mudahan untuk sore hari ini juga kita juga selalu mengingatkan ya Pak Anto ya, bahwa Iya, kita iya. masih masa pandemi COVID-19 dan masa peradaban baru. Jadi untuk temannya jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun gitu. Dan untuk sore hari ini dan masa pandemi ini juga menjadi salah satu keuntungan, satu keistimewaan, satu manfaat yang luar biasa dengan adanya Universitas Terbuka Purwokerto. Mungkin begitu ya Pak Anto? Iya, Mas Bayu.
Ya, nah untuk sore hari ini Pak Anto, karena episode terakhir mungkin dan temanya juga tentang registrasi mahasiswa baru, tentu untuk temannya yang sudah melakukan satu registrasi kemudian ataupun masih sudah mendaftar mungkin masih kebingungan untuk registrasi Pak Anto, mungkin Baik. seperti apa? Baik, Pak Bayu atau Mas Bayu? Mas Bayu, terserah Pak Anto Mas lah. Bayu serta sahabat Tot Mania Mania, yang nggih. saya cintai, saya banggakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan sahabat Top Mania selalu sehat Amin. dan selalu semangat pastinya aja. Baik, untuk pendaftaran mahasiswa baru itu sangat mudah karena tidak harus kemana-mana untuk mengakses data-data untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru di universitas terbuka, dan tinggal buka aja di SIA UT ya atau di webnya UT untuk mencetak formulir pendaftaran dulu. Formulir pendaftaran nanti ada juga formulir isian pas foto dan formulir surat pernyataan keabsahan dokumen. Jadi dokumen yang harus siapkan adalah mungkin kalau ada akte kelahiran, ijazah terakhir, terus foto 4x6 1 lembar, fotokopi daftar nilainya lah itu. Kalau yang sudah berkuliah dari D3 ya harus ada legalisir ijazah dan fotokopi transkrip yang sudah dilegalisir. Kalau SLMA ya dari universitas sebelumnya. Iya, dari universitas sebelumnya, karena di UT sendiri bisa menerima masukan dari D3 untuk studi lanjut ke S1-nya. Nanti akan kita bahas juga nanti. Nah, nanti kalau formulir-formulir tadi udah di print katakanlah, dicetak, tinggal diisi aja karena nanti ada isinya dan di situ juga udah ada panduannya untuk mengisi formulir itu. Nah, makanya udah harus disiapkan KTP, ijazah, data-data orang tua terutama ibu, karena nanti di dalam mengakses ke data formulir itu yang masuk ibu kandung bukan bapak kandung ya. Nggak diakui. Itu karena ketentuan di UT seperti itu. Setelah formulir tadi diisi, yang pendaftaran, formulir isian pas foto, terus formulir surat pernyataan keabsahan dokumen itu diisi, sudah pasti benar baru diunggah di entry data pribadi di website itu. Ya, di SIA juga. Jadi nanti tinggal buka aja di SIA, buka and klik di data pribadi, nanti keluarlah data pribadi yang harus diisi oleh mahasiswa tadi. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, terus macam-macam lah. Nanti ada urutan nomor 1 apa, 2 apa, termasuk nicknya. Nah, tolong di dalam mengisikan data-data tersebut di dalam data pribadi itu jangan sampai keliru. Karena mulai 2020 akhir ini, jadi untuk registrasi menjelang 2021 itu yang entry data itu sudah mahasiswa. Jadi untuk meminimalis kesalahan data, penulisan kata, kata karena biasanya biarpun para calon mahasiswa sudah ngisi di data pendaftaran, di formulir pendaftaran sebelumnya yang registrasi kemarin. Nah, nanti yang entry orang lain, dalam hal ini ada petugas kami dari UT, itu tetap ada yang salah. Katakanlah nama seseorang spasinya kan harus benar. Ya, nah, kalau enggak benar ya nanti salah, berarti apalagi abjadnya gitu. Apalagi abjadnya. Nah, nanti akan bermasalah pada saat nanti direkon atau diunggah ke aplikasinya yang milik pemerintah, karena nanti pada saat lulus ijazahnya kan keluarnya juga sesuai dengan yang pertama itu ya. Iya, betul. Yang entry data pertama itu. Iya, betul. Makanya sekarang untuk mengantisipasi itu calon mahasiswa atau mahasiswa itu harus mengentri sendiri, diharapkan harus sudah memang benar-benar, karena nulis namanya sendiri harus benar kan. Nah, nama, terus tempat data lahir juga jangan sampai keliru. Nah, nanti kalau sudah tinggal diupload berkas-berkas tersebut
beserta persyaratannya. Nanti persyaratannya itu tinggal di scan aja. Mungkin kalau di rumah ndak ada atau di kantor mungkin ada scan lah nanti nunut, atau di tempat-tempat fotokopi atau di tempat-tempat warnet kan ada untuk nyekan, tinggal di scan nanti diunggah untuk registrasinya. Sop berkasnya itu Iya, ya? sop berkasnya lah. Nanti tinggal datang ke UT nanti untuk dimintakan validasi. Sambil Datang ke UT bawa kan ada bukti, bukti. Nanti yang penting sudah ngakses ke tinggal laporan, Pak. Saya kemarin sudah registrasi namanya ini. Nah, nanti tinggal ke UT lapor atas dasar unggahan tadi. Kan nanti kita buka sudah kelihatan di linknya UT gitu. Oke. Sangat mudah. Ya, kemudian ini masa-masa pandemi seperti ini juga mungkin kuliah menjadi hal yang menakutkan, Pak, khususnya untuk segi pembiayaan. Iya. Nah, ini universitas terbuka sendiri harganya mahal gak sih, Pak? Baik, Mas Bayu ya, serta sahabat Top Mania. Untuk SPP itu UT itu paling murah, tapi tidak murahan ya, karena SPP di kita untuk SPP pertama bukan SPP ya. Setelah nanti tadi ngunggah persyaratan tadi nanti ada billing untuk sebagai biar terdaftar sebagai mahasiswa baru itu hanya 100.000, Pak. Tapi hanya pertama tok di registrasi awal. 100.000. Nah, nanti untuk biaya per semesternya, untuk paketnya, jadi paket SIPAS-nya lah katakanlah, itu udah dapat modul 1.300.000. 1.300.000. Satu semester. Ya, jadi ibarat sahabat Top Mania kalau yang perokok katakanlah atau yang suka bakso katakanlah hanya menyisihkan sekarang bakso rokok kan paling enggak ya 20.000 ya. 20.000. Nah, itu kalau per hari kita sisihkan 20.000 satu bulan sudah masih turah ya, Pak? Masih sisa. Masih Dan 600.000 kali 18. kan masih sisa 500.000. Masih bisa nabung ya. Jadi tolong kepada sahabat Top Mania, masanya sekarang itu sudah tidak ada orang yang tidak bisa kuliah, karena pemerintah sudah menyiapkan tempat sendiri atau sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi teman-teman yang ada dimanapun berada. Katakanlah UT bisa menjangkau teman-teman sekalian. Iya. Dan 1.300.000 kuliah di rumah ya, Pak? Makan di rumah. Makan di rumah. Tidur di rumah. Tadi saya agak lupa sedikit, Mas Bayu. Jadi dalam masa pandemi ini kami sebenarnya sudah salah satu perguruan tinggi yang sudah berpengalaman lama dalam bidang kegiatan lewat daring tadi. Jadi kami istilahnya selaku pegawai UT dan seluruh mahasiswa itu dari awal sudah kita tekankan untuk selalu jangan gagap tentang teknologi, karena nanti setiap mahasiswa baru itu akan kita kumpulkan namanya di OSMB, orientasi studi mahasiswa baru. Nah, nanti bagaimana caranya belajar yang efektif, termasuk mengoperasionalkan web-web UT yang memang bermanfaat atau mendukung mahasiswa agar cepat lulus. Bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana cara yang membaca yang baik dan efektif, membaca cepat. Itu nanti akan dikasih pengetahuan tentang itu dan diberikan oleh para narasumber yang memang membidangi itu. Oke, jadi memang ini saat yang tepat di masa pandemi. Tepat di masa pandemi. Jadi toh sekarang di sekolah-sekolah lain atau di perguruan tinggi lain juga dalam masa pandemi ini juga melakukan itu daring juga. Nah, mereka kan masih dalam tahap belajar juga. Nah, kalau UT sudah lama memang sejak tahun 1984 ya, Pak? UT berdiri 84. Cuma untuk semenjak 84 dari tahun 84 itu memang kita hanya matikan radio sama televisi karena adanya itu lah. Setelah ke sini itu kita ada
tutorial online, udah lewat daring juga ya. Terus ujiannya juga sudah lewat Online. Nah, sekarang registrasi mulai Online di lagi. tahun ini udah online, tidak perlu Ya, kemana-mana. ini kehebatan dari Universitas Terbuka Purwokerto dan 1.300.000 kuliah di rumah, makan di rumah, tidur di Tidur di rumah. rumah, tidak perlu kos. Ngirit Dan yang satu lagi yang penting lagi, kuliah Universitas Terbuka adalah universitas negeri ya Pak. negeri ya, betul, negeri, dan akreditasinya rata-rata hampir semuanya sudah minimal B. Minimal B Pak. Minimal B, sudah tidak ada yang C. Kecuali baru buka baru C. Tapi kalau meluluskan, UT sudah berupaya sedemikian rupa sehingga mahasiswa Ketika lulus gitu. dari UT sudah paling tidak B. Gitu. Ini luar biasa Topmania, dan satu kesempatan barangkali untuk generasi muda kita jangan sampai gagap teknologi, dan Universitas Terbuka membuka seluas-luasnya peluang ini ya Pak Anto ya. Dan tentu ini untuk Topmania yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk sore hari ini Topmania yang mau berinteraksi bersama kami bisa di 0856 020 37951, baik untuk Topmania yang via SMS online maupun juga via WhatsApp gitu ya. Jadi untuk Topmania bisa dipergunakan untuk layanan media kami untuk sore hari ini untuk yang mau bergabung bersama kami. Karena untuk sore hari ini juga ada yang spesial Pak. Ada spesial 3 penanya pertama mungkin. Ada door prize ya Pak. Door prize nanti monggo. Iya, Bisa berhubungan dengan Mas Bayu. Oke, ya silakan untuk Topmania untuk sore hari ini ada 3 door prize yang sudah disiapkan oleh Pak Anto dari Universitas Terbuka, yang mana untuk 3 penanya pertama ya Pak. Oke, 3 penanya pertama silakan untuk Topmania bisa manfaatkan di 0856 020 37951 baik melalui WA maupun SMS online yang kami buka mulai dari sekarang. Silakan untuk Topmania bisa manfaatkan untuk door prize-nya. Jangan lupa untuk Topmania ada 3 penanya pertama yang sudah nanti disiapkan door prize-nya. Jadi ini untuk kesempatan yang luar biasa. Dan tentunya untuk Topmania ini masih kita ngobrol untuk seputar Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana untuk Universitas Terbuka Purwokerto ini menjadi salah satu universitas tertua untuk saat ini, dan mungkin paling saya rasa karena sudah lama menggunakan sistem daring dari online. Ini tentu keunggulannya juga lebih luar biasa ya Pak. Lebih luar biasa karena sebetulnya mahasiswa diuntungkan karena yang jelas sudah tidak perlu kemana-mana. Ujian kuliah atau belajar 24 jam, tinggal cari waktu maksudnya yang sesuai dengan waktunya gitu. Waktunya sempat jam berapa silahkan. Jam 3 malam juga bisa kuliah ya Pak? Bisa, pokoknya 24 jam UT siap melayani. Seluar ya, ini memang luar biasa. Jadi jam 3 malam kita kuliah, dan itu suasana sepertiga malam ini akan lebih hening, dan nanti pelajaran akan mudah dipelajari ya Pak. Iya betul. Dan ini hanya satu-satunya di Universitas Terbuka Purwokerto. Oh iya Pak, ini tadi Pak Anto juga bilang bahwa untuk Universitas Terbuka juga menerima transfer dari D3, dari D3 ke S1. Ini apa aja Pak yang bisa ditransfer dari D3 ke S1? Baik, sebetulnya seluruh jurusan yang ada di UT itu semua menerima transferan. Nah, kalau mahasiswa atau sahabat Topmania itu katakanlah sudah punya S1 dan kebetulan ngajar di PAUD atau ngajar di SD ingin mendapatkan S1 lagi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, itu UT selalu maksudnya ada kesempatan untuk itu, namanya prodi PGSD atau PAUD dengan BI berbagai ilmu. Jadi tinggal 3 semester. Nah, itu yang khusus untuk S1 PAUD maupun PGSD. Nah, tapi kalau yang sahabat Topmania itu punya ijazah D3 katakanlah ekonomi, manajemen atau akuntansi, mau ambil S1-nya. Tapi PGSD itu bisa nggak Pak? Ya, kalau yang punya S1 udah bisa. Tapi kalau yang bersangkutan katakanlah saya bukan guru, kerja di kantoran katakanlah, sudah punya D3 akuntansi atau apalah keuangan atau yang lain, saya ada juga administrasi keuangan, terus perkantoran, kearsipan, itu silahkan ambil S1 bisa. Paling kurang lebih tinggal 60 SKS-an, 3 atau 4 semester lah.
Kelar ya. Kelar, iya. Jadi nanti jadi mahasiswa dulu di UT, masukan dari D34 tadi. Nah, nanti mengambil mata kuliah yang dulu belum pernah ditempuh, yang di UT ditawarkan. Tapi tidak usah banyak-banyak, sambil 1 semester menempuh yang belum pernah ditempuh di perguruan tinggi lama tadi. Nanti setelah itu dialih kreditkan, nanti sekitar 3 bulan keluarlah yang namanya SK alih kredit. Nah, nanti di dalam SK alih kredit itu tuh mahasiswa sudah bisa melihat mata kuliah yang diakui itu apa saja, tinggal menempuh yang belum diakui. Itu. Oke, dan untuk Tomania jangan lupa ini untuk sore hari ini kita akan tunggu untuk Tomania yang ingin bergabung bersama kami di 0856 02037951. Ada 3 door prize yang sudah disiapkan oleh Pak Anto dari Universitas Terbuka Purwokerto untuk 3 penanya pertama. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami. Dan untuk Tomania ini nanti Pak Anto, ini ada beberapa fakultas yang ada di Universitas Terbuka Purwokerto. Tapi sebelum dijawab kita break dulu. Ada beberapa pariwara yang mau lewat lebih dahulu. Ya, baik teman, masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua dan masih bersama Bayu Ahmad untuk podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini, dan masih bersama Pak Anto dari Universitas Terbuka Purwokerto. Yang mana untuk teman ya, jangan lupa untuk sore hari ini yang kebetulan juga ingin mendaftarkan diri bisa langsung datang ke Universitas Terbuka Purwokerto di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara. Teleponnya di 0281642317 atau bisa klik di websitenya Universitas Terbuka Purwokerto di http://www.ut.ac.id. Silakan untuk temannya bisa untuk saat ini registrasinya, daftarnya semuanya serba online ya Pak Anto, Panto ya. Serba online ya. Nah, pembayaran juga bisa online nanti. Bisa, karena lewat bank kan. Transfer ya. Nah, transfer di bank. Bisa dari rumah kalau punya banking gitu ya. Jadi memang temannya kuliah cukup di 3 genggaman gitu ya Pak. Cukup di tangan aja. Di tangan. Oke. Dan untuk sore hari ini ada satu penanya Pak ini dari Mbak atau Emas nih, Rumini di Bumiayu. Saya pernah kuliah S1 tapi tidak selesai. Apa saya bisa melanjutkan di Universitas Terbuka? Apakah dari semester awal atau saya melanjutkan di semester yang sudah saya lalui Pak? Monggo Pak Anto. Baik, mungkin Mbak Rumini ya itu. Kayaknya Mbak Rumini mungkin. Ya. Baik Mbak. Prinsipnya bisa. Ya, saya jawab bisa. Nanti kalau enggak bisa ketemu saya di Jalan Kampus tadi yang sudah disebutkan nomor 54. Akan saya bantu. Tapi pendaftarnya pertama pakai ijazah SELA dulu. Gitu Pak. Pakai ijazah SELA dulu. Lah nanti mata kuliah yang dulu pernah ditempuh siap semuanya itu diajukan untuk alih kredit, untuk diakui lah pengakuan bukan alih kredit karena belum lulus ya, untuk pengakuan di UT. Nah nanti akan keluar SK pengakuan mata kuliah yang dulu pernah ditempuh itu. Nah nanti kan ada belangkonya, silakan buka aja di webnya UT untuk belangko alih kredit. Nanti persyaratannya apa saja ada di situ, diisi. Nah, nanti dilampiri dengan bukti bahwa jenengan pernah kuliah di mana, nilainya berapa. Itu nah nanti di transfer maksudnya dikirim ke UT sesuai dengan surat yang ada di belangko alih kredit tadi. Nah, tapi yang jelas sudah jadi mahasiswa dulu ya, pakai jasa SLA tadi. Nah, nanti sama sekitar 3 bulan ke depan nanti akan keluarlah SK pengakuan mata kuliah yang dulu sudah pernah ditempuh tadi. Nah nanti tinggal menempuh mata kuliah yang belum ditempuh di perguruan tinggi lama tadi. Jadi hampir sama dengan alih kredit. Bisa. Oke Mbak Rumini, intinya bisa ya Mbak Rumini ya. Jadi ini untuk semua jurusan ya Pak? Oh iya, kalau pengakuannya paling banyak itu memang kalau bisa sejalur, sejurusan. Kalau linear berarti linear dari manajemen ya ke manajemen. Tapi kalau mau lompat ya otomatis pengakuannya kurang banyak gitu. Karena nanti ada mata pelajaran yang diakui di program itu. Iya, gitu. Kalau sama-sama manajemen atau sama-sama akuntansi kan
banyak yang diakui kan? ya gitu. Karena sama gitu ya, Pak. Iya. Oke, Mbak Rumi ini ya. Jadi silakan untuk barangkali mau melanjutkan untuk ke jenjang atau mungkin belum dapat ijazahnya, kemudian ini karena penting ya Pak ijazahnya. Iya betul penting eman karena panjenengan sudah pernah kuliah dan dapat mata kuliah, sudah menempuh banyak mata kuliah dan keluar banyak. mungkin nilainya bagus. Jadi maaf ini anu ya Mas Bayu dan sahabat Topmania. Jadi orang pernah kuliah dan tidak lulus itu belum tentu dia itu bodoh. Karena mungkin kendala kerja atau kendala kesibukan yang lain atau faktor-faktor lain sehingga yang bersangkutan tidak bisa meluluskan pada saat dia kuliah di mana tadi. Nah ini kesempatan mumpung istilahnya masih ada kesempatan katakanlah bisa untuk menyelesaikan di UT. Yang penting masih ada bukti bahwa nilai ada bukti nilai transkrip yang dari perguruan tinggi lama. Nah nanti tinggal minta bukti di namanya deskripsi mata kuliah apa saja yang dulu pernah ditempuh, diketahui oleh dekan dari perguruan tinggi lama. Nanti bisa diajukan. Oke Mbak Rumi ini ya silakan dan selamat juga karena ada satu door prize yang Mbak Rumi ini bisa dapatkan dan bisa diambil di studio Radio Singosari Top FM setiap jam kerja. Silakan untuk Mbak Rumi ini barangkali mau sekalian mampir main-main, sekalian juga mungkin ngobrol-ngobrol seputar Universitas Terbuka bisa datang ke Radio Top FM Bumi Ayu setiap hari jam kerja gitu ya. Ya kemudian ini juga ada lagi Pak Anto, ada Yahya dari Paguyangan. Apakah mahasiswa UT hanya untuk tenaga pengajar saja atau orang umum biasa? Baik, ini sekalian tadi yang akan saya terangkan di sini. Jadi memang anggapan orang-orang di luar sana itu UT itu hanya untuk guru, guru SD, guru PAUD. Nah ini memang karena kebanyakan saya yakin masing di seluruh RT di wilayah kita Indonesia itu paling tidak satu orang itu mesti ada alumni UT, terutama yang guru-guru karena banyak teman-teman guru SD maupun PAUD itu hampir banyak yang alumni UT. Jadi anggapan itu sebenarnya tidak benar karena di UT sendiri itu sebenarnya ada 4 fakultas. Oh ini yang saya tadi tanyakan ya. Tadi 4 fakultas ekonomi, fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dan fakultas sains dan teknologi. Ya, nah dari masing-masing fakultas tadi memang mempunyai prodi yang unggulan lah katakanlah. Ya, terutama yang dari fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi itu ada prodi ekonomi studi pembangunan, manajemen bidang minat keuangan dan perbankan syariah, akuntansi bidang minat akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan publik dan ekonomi syariah. Nah, yang banyak diminati untuk fakultas ekonomi itu adalah manajemen dan akuntansi ya. Itu lah yang ilmu hukum dan ilmu fakultas hukum dan ilmu sosial dan ilmu politik itu prodinya juga banyak, ilmu administrasi negara bidang minat administrasi negara dan manajemen kepegawaian, ilmu administrasi bisnis, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, sosiologi, sastra Inggris bidang minat penerjemah, perpajakan dan ilmu kearsipan. Nah ini kayaknya untuk PNS ya Pak ya. Nah ini banyakan gitu dan perlu kita sampaikan bahwa anggapan dari teman-teman itu tidak bisa untuk daftar PNS. Salah satu dari alumni kita yang akuntansi itu udah ada juga yang jadi dosen di Unsud, yang dari administrasi negara juga udah ada yang doktor, dosen di Unsud, di UT juga udah banyak alumni UT yang sudah profesor juga ada. Jadi dan kemarin juga sudah saya singgung bahwa di
penerimaan CPNS kemarin ini yang terbaru itu yang alumni itu yang diterima hampir 10.000 ya. Se-Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia, banyak banget ya. Itu di atas perguruan tinggi yang lain. Jadi UT paling banyak diterima di PNS kemarin. Nah, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu memang tadi yang saya sampaikan memang banyak peminatnya karena kemarin juga ada di tahun-tahun kisaran 90-an sampai 2000-an itu PGSD sama PAUD memang jadi trennya UT pada waktu itu. Betul. Setelah itu baru perpustakaan. Nah, di FKIP tadi ada prodi PG PAUD, PGSD. Nah ini yang pendidikan di luar, maksudnya bidang studi ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematik, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta pendidikan ekonomi. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajar di SMP atau SMA tapi penjenengan awalnya istilahnya masukannya pada saat kerja itu bukan seorang bukan sarjana pendidikan. Kalau dulu kan bisa ambil akta 4. Kalau sekarang kan akta 4 sudah nggak ada. Tinggal melanjutkan aja langsung ke S1. Jadi nanti penjenengan tetap dapat gelar S1 kedua. Kalau misalnya saya udah punya S1 ekonomi, ambil pendidikan ekonomi. Nah, nanti tinggal paling 3-4 semester sudah dapat SPD. Sarjana pendidikan ekonomi. Karena memang untuk saat ini sesuai kebutuhan sarjana sesuai dengan bidangnya ya, Pak. Betul. Jadi nanti cepat dapat sertifikasi juga, Pak. Juga yang lain, kalau yang fisika juga sama. Kalau dulu punya ijazah fisika murni tinggal melanjutkan ke pendidikan fisika paling 3 dan 4 semester. Terus yang terakhir ini yang Fakultas Sains dan Teknologi. Itu ada prodi matematik, statistik, biologi, perencanaan wilayah dan kota, sistem informasi, agrobisnis, bidang minatnya penyuluh dan komunikasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan teknologi pangan. Nah, itu yang S1 ya. Terus yang program magister, yang program S2 ada juga, Pak? Ada. Bahkan program doktoral juga ada. Sekarang di Universitas Terbuka ada doktoral? Ada Mas Ayu, ada. Jadi tadi yang S1 itu kisarannya rata-rata SPP-nya hanya 1,3. Nah, yang magister ini kisarannya ya per semester sekitar antara 5 sampai 7 juta. Tapi masih kuliah di rumah Anda harus datang ya. Yang untuk program magister ya, kita ada magister manajemen, magister ilmu administrasi publik, magister pendidikan bahasa Inggris, magister pendidikan matematik, magister pendidikan dasar, magister ilmu kelautan bidang minat manajemen perikanan, magister studi lingkungan. Itu yang S2-nya. Kalau yang sudah punya S1 silahkan mau melanjutkan S2 bisa di UT. Biar lebih keren lagi ya, Pak. Ya, biar lebih keren lagi. Terus yang program doktoral yang S3 itu memang ada 2, baru ada 2, yang administrasi publik dan ilmu manajemen. Itu, jadi udah komplit, ada S1-nya, ada S2-nya, ada doktoralnya. Luar biasa. Jadi ini untuk temannya kuliah nggak usah kemana-mana. Dan kalau doktoral sekitar berapa, Pak? Nah, kalau doktoral ini karena di Purwokerto ini belum ada yang peminatnya, jadi kami belum. Tapi ya kisarannya sekitar antara 15 sampai. Tapi belum ada yang minat, masih. Maksudnya ya yang di luar, untuk di Jakarta, Medan, Bandung sudah ada. Yang sini yang Purwokerto belum. Yang belum karena mungkin istilah belum familiar mungkin ya. Nanti mudah-mudahan dengan adanya di Top FM ini, adanya informasi ini bisa membuka wawasan teman-teman agar bisa ternyata di UT ada doktoralnya. Oke deh. Ya, jadi silakan ya Mas Yaya ya. Jadi tidak hanya untuk tenaga pengajar saja, atau mungkin karena memang Universitas Terbuka ini lingkupnya umum dan usianya pun umum lah itu ya. Variasi ya, Pak. Nah, makanya namakan Universitas Terbuka ya. Terbuka di sini bukan berarti
belajar di alam terbuka itu kan ya. Jadi terbuka ini UT menampung dari berbagai macam berbagai usia katakanlah terbuka, yang lulusan baru lulus, yang udah lulus 10 tahun Nggak sempat melanjutkan. nggak sempat melanjutkan bisa. Nah, karena dari berbagai lulusan masih tahun ijazah dan dari berbagai umur, karena Purwokerto sendiri sekitar 3-4 tahun yang lalu meluluskan istilahnya mahasiswa alumni tertua itu sekitar 75 tahun. Nah, itu jadi tidak semangat. Pada waktu masuk itu saya kebetulan yang melayani, kebetulan dulu waktu itu saya masih diregistrasi. Tanya loh Pak, kan Bapak udah pensiun. Dulu kebetulan salah satu guru pensiunan, guru SMA Negeri 2. Ngapain kuliah gitu Pak? Ambil kuliah lagi untuk maju cucu. Tapi lulusnya tepat waktu. Lulusnya tepat waktu. Padahal sudah pensiun Pak. Sudah pensiun. Hanya untuk memacu belajar cucunya. Kita juga salut. Jadi gitu. Jadi terbuka bagi seluruh masyarakat yang sudah mempunyai ijazah SLA. Bahkan paket C pun bisa. Paket C? Ya, Nggak usah minder ya, Pak? Teman-teman yang punya paket C nggak usah minder. Harus bisa menunjukkan kepada teman-teman yang lulusan dari sekolah tatap muka bahwa paket C pun bisa jadi sarjana gitu ya. Ya, ini luar biasa. Dan kalau paket C kemudian semuanya sama, registrasinya sama gitu. Oh ya, untuk PNS Pak, kalau PNS kan biasanya harus ada semacam surat rekomendasi, surat izin belajar, itu sama gitu. Jadi gini, kalau bagi teman-teman yang sudah PNS ya sebaiknya karena harus berhubungan nanti dengan pengakuan jenengan di instansinya. Jadi sebaiknya kalau sekarang aturannya harus izin dulu ke instansi yang bersangkutan. Kalau teman-teman Pemda itu memang harus dikeluarkan oleh Bupati, itu ngajukan dulu, baru daftar. Izin belajar gitu izin ya? belajarnya dulu, izin belajar keluar, baru daftar. Tapi selama ini kalau melanjutkannya di UT itu bisa, karena aturannya itu perguruan tinggi yang diikuti itu tidak boleh lebih dari 60 kilo. Lah kalau UT kan kita yang datang, bukan mahasiswa yang datang. Jadi malah 0 kilo karena harus bisa di rumah. Jadi dan waktunya pun bisa lah. Kebetulan kami di tahun ini 2020 juga sudah melakukan MOU dengan Pemda Brebes. Jadi saya rasa untuk sahabat top Mania itu berarti kebanyakan kan domisili Brebes, itu sudah tidak perlu dipermasalahkan karena kita sudah melakukan MOU dengan pihak Pemda Brebes. Ini keuntungan juga ya Pak untuk para PNS, khususnya PNS di Pemda Brebes ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau teman-teman dari PNS Pemda Brebes ada kesempatan beasiswa dari pemerintah daerah kan lumayan gitu. Oh, ada juga ya Pak beasiswanya? Ya, setahu saya itu setiap Pemda memberikan, ada lah katakanlah, tapi wujudnya seperti apa beasiswanya saya tidak tahu, tapi saya dengar ada. Ada. Ya, silakan Mas Yahya, Pak Guyangan, ini ya. Jadi bahwa Universitas Terbuka Purwokerto ini tidak hanya untuk tenaga pengajar ataupun untuk orang-orang tertentu saja, tapi untuk umum. Kemudian ini juga ada Hamid Panto, ini yang masuk di Bumiayu. Hamid Bumiayu, misal saya sudah mendaftar terus registrasi, selanjutnya bagaimana Pak? Ini Maksudnya gimana? Nih, misal saya sudah mendaftar terus registrasi, selanjutnya bagaimana Pak? Oh gitu. Setelah jenengan daftar dan sudah terdaftar sebagai mahasiswa, tinggal nanti banyak informasi-informasi yang akan kita berikan, bisa lewat IG, bisa lewat WA. Nanti tinggal mengikuti tutorial perkuliahan lah, katakanlah perkuliahan. Nanti kalau pendaftaran sekarang berarti nanti perkuliahannya sekitar Februari. Terserah mau jenengan mau lewat online bisa, mau lewat web, tutorial web,
atau TTM. Tapi dalam masa pandemi ini belum tatap muka. Nah, tapi bisa lewat tutorial online maupun tutorial web to web. Nah, bobotnya kalau di to web itu memang 50% seperti TTM. Tapi kalau yang online itu membantu 35% dari nilai akhir. Tapi saya yakin kalau teman-teman semua mau belajar, mau baca modul minimal 3 kali, itu saya yakin sudah berani ikut ujian, karena nanti di situ juga sudah ada soal-soal latihan, ada kuncinya juga, tapi jangan jawab soal-soal baca kunci, dijawab dulu, selalu belajar, baru nanti dipadukan. Oh ternyata dicocokkan. Berarti ada semacam checklistnya gitu ya, Pak? Ada. Nanti tinggal dicocokkan, udah benar. Nah, kalau tingkat kebenarannya itu sudah di atas 70%, syukur bisa di atas 80%. Insya Allah IPK-nya bagus ya? Ya, saya jamin udah bisa ikut ujian dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Iya, gitu. Ya Mas Hamid, ini ya, jadi mudah sebenarnya untuk kuliah di Universitas Terbuka ini, dan karena memang menurut Pak Anto sendiri kuliah di Universitas Terbuka ini memang metodenya hanya belajar, sering membaca sering mungkin ya Pak. Iya. Memang kuncinya adalah membaca gitu. Jadi ketika membaca kemudian kita aplikasikan dengan soal ini, kalau sudah benar lebih dari 70% insya Allah ya bisa, ya. Ujian gampang gitu ya. Oke, ini selanjutnya juga ada Mas Imam di Bumiayu. Kapan pendaftaran dimulai dan proses belajarnya dimulai kapan Pak? Ini baik. Pendaftaran sebetulnya sudah mulai dari tanggal 2 Desember kemarin. Nah, nanti akan berakhir pada bulan Januari nanti untuk mahasiswa baru. Ya, karena tanggal 28 Januari. Karena nanti juga ada lagi. Jadi prinsipnya gini, UT itu bisa melakukan pendaftaran setiap saat. Tapi kalau ujian nanti lebih dari bulan Januari, itu ujiannya nanti sekitar Desember. Tapi kalau bisa mendaftar sebelum Januari, berakhir Januari, itu nanti ujiannya Juni. Tapi prinsipnya pendaftaran setiap saat. Hanya waktu pelaksanaan ujiannya aja yang ditentukan. Nah, jadi nanti kalau lebih dari Januari ikut ujiannya nanti Desember. Kalau sebelum Januari ya bisa ikut ujian Juni. Dan ini proses belajarnya dimulai kapan Pak? Berarti seperti di proses belajarnya nanti setelah jenengan daftar, SPP dibayarkan ya. Nah, nanti kan paling tidak sekitar antara 1 minggu sampai 2 minggu lah, nanti akan dikirim modul ya dari SPP SIPAS tadi. Nah, nanti udah langsung bisa dipelajari. Nah, dipelajari nanti kalau memang ada materi-materi yang mungkin sulit dipahami, nah nanti dipecahkan di bulan akhir Februari atau awal Maret, nanti itu ada tutorial. Terserah mau tutorial to web, monggo, mau tutorial online, monggo lah, nanti bisa dipecahkan di situ. Jadi prinsipnya karena di UT itu mengutamakan kemandiriannya, jadi mahasiswa UT itu harus selalu mandiri, karena belajar sendiri dulu, baru setelah ada kendala ikut di tutorial atau di kuliah. Nah, nanti sambil memecahkan masalah-masalah yang memang sulit dipelajari sendiri. Jadi tolong sekarang kita harus merubah pola belajar. Jadi kalau di UT belajar dulu baru tatap muka, kalau di perguruan tinggi lain kan tatap muka baru belajar. Nah, sekarang belajar dulu, pahami dulu. Ya, baru nanti kalau memang ada masalah yang sulit dipecahkan bersama di tatap muka itu. Iya gitu. Oke, ini dia untuk Mas Imam ya. Jadi pendaftarannya intinya di Universitas Terbuka ini pendaftaran mulai kapan saja, tapi nanti ujiannya ya Pak ya. Ujiannya yang ditentukan. Oke, ini ada lagi dari Mbak Neni di Bumiayu. Saya pernah mendengar pendidikan terbuka jarak jauh. Maksudnya gimana Pak? Jadi pendidikan terbuka jarak jauh. Tadi terbuka udah saya singgung ya. Jadi terbuka itu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang penting sudah punya ijazah SLA ya. Dari
lulusan baru 1 tahun, baru lulus katakanlah, atau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bisa. Ya itu yang Itu tadi terbuka. yang menjelang pensiun pun bisa gitu. Bisa. Sudah pensiun Sudah malah. pensiun, nah, bisa. Nah, jarak jauh ya. Jadi jauhnya itu antara dosen dengan mahasiswa itu ada batas. Tidak bisa langsung ketemu. Itu memang jarak jauh. Tapi bukan berarti kita terus jauh ilmunya, karena ilmunya sudah dituangkan di dalam modul tadi, dan modul tadi sudah dibuat oleh orang dosen-dosen terkemuka di perguruan tinggi yang memang favorit dan sesuai bidangnya. UGM itu. UGM. Jadi nanti kalau jenengan atau mahasiswa itu ingin tahu dosennya, ya tinggal buka aja modul itu, karangannya siapa, yaitu dosennya. Hanya modul tadi untuk menyampaikan dari dosen yang berada di seluruh Indonesia tadi, dikirim ke seluruh modulnya, maksudnya suruh buat modul, nanti dicetak oleh UT, dikirimkan ke mahasiswa yang ada di mana-mana tadi. Sehingga mahasiswa yang ada di mana-mana tadi juga bisa belajar. Jadi kalau tanya dosennya siapa, ya nanti lihat di modul tadi ada karangannya siapa, yaitu dosennya. Oke, ya Mbak Neni ya. Itu Jadi ini jauh jarak jauhnya itu. dan apalagi untuk saat universitas terbuka ini benar-benar menjadi universitas yang diakui pemerintah. Artinya untuk saat ini kan untuk kuliah jarak jauh nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Nah, Kelas yang nggak boleh kelas jauh. Kelas jauh. Ya kalau kelas jauh nggak boleh. UT bukan kelas jauh. Kelas jauh. Tapi pendidikan jarak jauh. Karena mahasiswa dengan dosen tidak bisa ketemu. Tapi bisa ketemu asal jenengan bisa ke misalnya yang ngarang kebetulan dosen Unsud ya. Maksudnya yang membuat modul itu dosen Unsud, kan dekat ke Unsud, tinggal temu aja siapa itu di fakultas mana, kan kelihatan itu. Dan ini kuliah jarak jauh ini sudah diakui oleh pemerintah benar-benar resmi. Sudah diakui oleh pemerintah ke yang namanya pembelajaran jarak jauh, bukan kelas jauh. Kelas jauh, dan nanti ijazahnya pun bisa diterima oleh siapa pun. Ijazahnya bisa langsung diterima dan udah diakui. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa penerimaan CPNS di tahun ini 2020 udah hampir 10.000, udah 9.900 sekian lah, hampir 10.000. Oke, ini ada satu penanya lagi Pak Anto, ada Banazi di Paguyangan. Ya. UT itu swasta apa negeri? Iya ini. Iya, Mas Banaji ya, Mas Banaji dan teman-teman sahabat Top Mania, bahwa UT itu negeri. UT negeri yang berdiri pada tahun 1984, yang meresmikan satu-satunya perguruan tinggi itu hanya oleh presiden langsung pada waktu itu adalah Pak Harto. Ya, kalau perguruan tinggi yang lain mungkin diktianya aja gitu. Menteri aja. Kalau yang UT langsung oleh presiden. Ya, dan negeri. Dan akreditasinya udah di atas A semua. Ada di atas B. B ya, minimal B. Oke, ya ini Mas Benasi ya. Jadi universitas terbuka ini universitas negeri. Saya juga dulu Spadi bicara negeri, saya juga agak saya baru tahu universitas terbuka itu negeri, dan ini tentu satu keistimewaan dan juga keuntungan kuliah di universitas terbuka ya Pak. Iya. Ya Pak Anto, ini masuk di segmen terakhir di penghujung closing kita untuk sore hari ini. Apa yang mau disampaikan Pak Anto untuk sore hari ini? Baik, jadi teman-teman sahabat Top Mania yang saya cintai dan saya banggakan, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pada masa sekarang itu sudah janganlah malas-malasan. Mari kita tingkatkan ilmu setinggi-tingginya dengan kuliah di universitas terbuka. Jadi jangan minder dengan punya, saya dulu hanya paket C, saya dulu hanya lulusan dari SLA mana. Kita tidak melihat lulusan dari mana, yang penting setingkat SLA. Bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri yang murah tapi tidak murahan, murah tapi tidak murahan. Dan mungkin untuk saat ini adalah salah satu perguruan tinggi yang paling banyak mahasiswanya, karena kita pernah bisa mencapai sekitar 600.000. Nah, sekarang sudah menurun memang karena kondisinya seperti ini, dan dulu itu banyak pada saat 600.000 itu karena memang
Lagi didukung tren-tren. oleh trennya ada PAUD dan PGSD. Saya sekarang memang murni di luar itu yang memang bukan guru lah katakanlah. Dan sekarang banyak, menurut Pak Udin kemarin banyak kan dari mahasiswa reguler. Iya, kebetulan sudah 2 tahun ini itu banyak masukan yang memang benar-benar murni baru lulus Baru lulus, SLA. Jadi di yang sekarang kan 350.000 masih. Lah Purwokerto sendiri mahasiswanya udah 12.000 kisarannya. Lah di tahun ini kemarin di pertengahan tahun ini kemarin ada sekitar hampir 3.000 yang terdaftar, itu 80% itu memang murni baru lulus SLA. Artinya untuk saat ini universitas terbuka menjadi satu pilihan ya Pak. Betul, menjadi salah satu pilihan dari kancah muda lah, teman-teman. Milenial ya, milenial gitu ya. Kaum milenial, karena yang jelas tadi kuliah bisa sambil kerja. Jadi sekarang istilahnya tidak ada istilah, aduh orang tua saya tidak punya, tidak bisa biayai saya untuk kuliah. Jangan, karena kita bisa kuliah sambil bekerja, gitu. Oke. Itu. Ya baik, terima kasih Pak Anto. Baik Mas Bayu dan teman-teman sahabat Top Mania. Terakhir saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman sekalian dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para pendengar sekalian dan kita tunggu kapan mau daftar di UT. Oke, terima kasih Pak Anto, sukses selalu Amin. untuk Universitas Terbuka. Dan ini sekali lagi untuk temannya, ada satu hal yang menarik dari Universitas Terbuka Purwokerto ini adalah salah satu perguruan negeri dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan ini perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia Iya, ya Pak betul, Adi, benar. Pak Anto ya. Iya. Dan ini tentu menjadi satu pengalaman yang luar biasa kuliah di Universitas Terbuka Purwokerto ini, karena sejak tahun 1984 hingga saat ini metode yang digunakan adalah sistem tutorialnya adalah online. Dan ini tentu di masa pandemi ini menjadi satu keuntungan, keistimewaan untuk Top Mania yang kuliah di Universitas Terbuka, karena dengan untuk saat ini pun untuk universitas-universitas konvensional juga sekarang menggunakan sistem daring. Online gitu ya. Dan ini tentu dengan sistem ini Universitas Terbuka menjadi salah satu yang sudah berpengalaman di bidang pembelajaran dengan sistem daring, sistem online. Jadi ini tidak salah untuk Top Mania yang saat ini ingin melanjutkan kuliah, karena untuk Universitas Terbuka sendiri ini ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, Fakultas Perguruan dan juga Ilmu Pendidikan, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi. Dan juga ada program Magister ya untuk S2-nya. Ini juga Top Mania bisa bergabung bersama Universitas Terbuka, dan ada program doktoralnya juga. Jadi S3-nya juga ada ya. Untuk Top Mania yang ingin melanjutkan menjadi seorang doktor, ini bisa mungkin konsultasikan ke Universitas Terbuka Purwokerto di Universitas Terbuka Purwokerto Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara, telepon 0281642317. Ya, terima kasih Pak Anto. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Dan juga untuk Top Mania ada Mbak Rumini di Bumiayu dan juga Mas Yahya di Paguyangan dan juga Mas Hamid di Bumiayu. Selamat mendapatkan door prize, karena memang sesuai dengan janji Pak Anto tadi bahwa 3 penanya pertama adalah yang berhak mendapatkan door prize. Silakan bisa diambil di studio radio Singosari Top FM di setiap jam kerja. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.